Nah, tapi maksud saya, biarkanlah milis itu menjadi tempat berekspresi. Harus ada yang ngomong, wah ini kok milis kacau balau sering cekcok-cekcok. Cekcok apanya? Kan itu hanya beda pendapat saja. Dan saya melihat, biarlah mereka berkembang dengan cara berpikir seperti itu. Nah, yang mau menyerang pribadi, akhirnya kan yang diserang, boleh nulis, jawab dong. Saya kok diserang pribadi, kan yang cara berpikir saya yang tidak tepat. Nah, nanti kan dia bisa menjelaskan sehingga nanti ada yang, oh ya maaf ya saya salah begini-begini. Endingnya kan bagus. Saya sudah mengamati sekian tahun milis itu berjalan, selalu begitu. Cekcok rame sekali sampai ribuan itu dapatnya email itu. Set, sudah gitu dia ngedrop turun. Nanti ada lagi, karena milis itu memang luar biasa. Ada pengumpannya. Selalu ada mengumpan. Jadi kalau sudah tenang gitu diumpan lagi. Kebakar lagi. Nanti tenang lagi. Diumpan lagi, kebakar lagi. Padahal yang diumpan itu ya itu aja. Satu, nanti tema-tema vegetarian dan bukan. Dua, konsep ketuhanan. Ya, kemudian itu aja. Coba nanti Anda lihat di depan itu tabelnya itu mana bulan apa yang paling seru. Itu kalau diklik itu kan yang kebanyakan ketuhanan sama vegetarian sama aliran-aliran itu. Selalu begitu. Di mana-mana selalu begitu. Ya, jadi saya memang tidak menengahi, ya saya minta maaf bagi Anda yang menerima itu secara individual di dalam mailbox Anda. Kalau Anda tidak mau terlalu banyak, disetting saja ya di dalam web itu. Jadi Anda hanya baca di webnya saja atau Anda digestnya, daily digest itu Anda hanya melihat tiap 100 kilobyte Anda akan terima banyak gitu langsung dalam selembar. Itu akan lebih praktis, sehari hanya 2 atau 3 saja. Tapi kalau Anda terima per email, wah bisa puyeng kepala. Di dalam banyak member kita sudah ditulis jangan satu baris, one liner itu. Masih aja banyak yang satu baris. Itu yang saya buang juga banyak yang di reject, cuman kasih tanda senyum aja. Titik 2, kemudian dikurung begini. Sudah cuman gitu aja. Hehehe, apa ya sudahlah nggak usah di-approve aja. Ya beginian ini. Orang yang download buka ini kan bayar itu pulsanya. Cuman bayar untuk titik 2 tanda kurung. Nah sudah yang begituan-begituan itu tidak. Tapi kalau ada yang sedikit aneh, walaupun sebaris, ya sudahlah dikeluarkan. Saya suruh coba nanti bagaimana. Kan ada misalnya orang berpikir apa terus, loh kok gitu? Nah, itu kan satu baris saja. Tapi saya kirim. Karena ini kan memancing yang ditanya kan menjawab. Loh saya kok digitu kan? Wah ini dia kan nerangkan. Nggak nerangkan, ya sudah. Padahal yang loh kok gitu? Ini sebetulnya dia mengapikan aja. Bikin api. Oh nanti kalau ini ribut gitu dia bikin lagi apa. Sudah selalu begitu. Ya makanya milih sama Gipala ini kalau kita lihat bulanannya kan ribuan itu. Ribuan posting yang kita bisa terima. Maka kalau yang baru-baru ikut puyeng kepala isinya kok cekcok. Enggak. Dalam banyak perdebatan, nanti akan ketemu juga benang merahnya. Ada yang tidak mengurusi cekcok, pokoknya saya ngirim berita yang baik-baik. Ya ada. Macam-macam lah itu. Ini namanya masyarakat sekian banyak kan, isinya kemauannya kan juga macam-macam. Ya, jadi saya memang tidak menghalangi orang menyerang sejauh tidak memaki-maki atau apa. Nah sekarang kan sebelum memaki dia sudah memaki dirinya sendiri dengan tema sang kata itu sekarang. Ya, orang nggak mau dikatakan binatang yang lain-lain, tapi dia membahasakan diri kata. Ya, sekarang kan baru hot itu kata dengan naropa itu. Ya sudahlah biarin aja. Nanti kan lama-lama nanti ada lagi yang lain. Saya kira cukup bagus sih milis itu. Enggak tahu, mungkin ada yang lain punya unek-unek tentang milisnya? Ada? Ini mumpung bahas milis tuh. Ya ada sebagian yang enggak ngerti loh milis itu makanan apa ya. Karena setahu saya bukan milis, yang setahu saya pilus. Wah, repot ini kalau sudah sampai di pilus ini. Ya begitu, jadi saya prinsipnya kebebasan sebetulnya. Ya, yang lain? Ya bagus sekali itu pertanyaannya, tapi memang tadi yang Bante katakan bahwa Bante nggak mengatakan sesuatu karena nanti jadi, apa yang dikatakan Bante menjadi seperti aturan begitu. Betul, itu. Saya membaca terus, tapi saya tidak pernah mengatur mereka, jangan ngomong gini, enggak nyaman nanti. Ya, kecuali kalau mereka melakukan sesuatu. Ya tapi enggak mungkin mereka hanya ngetik sesuatu. Iya. Ya. Oke, kita cukup sampai situ. Milis, ya sekalian deh kalau ada yang mau unek-unek soal milis. Ya. Yang suka kirim-kirim. Di milis yang sekarang sebetulnya yang aktif baksos itu dari Medan. Ya, kalau Anda melihat foto-foto itu Medan itu terus baksos terus sama Gipala yang dalam istilahnya cabangnya Medan. Banyak sekali dia melakukan baksos rutin seminggu sekali. Ya, nanti mungkin yang Jakarta itu mungkin harus menambah baksosnya. Itu perilaku yang sungguhan. Dan musuhan di milis akhirnya jadi teman kalau di baksos. Luar biasa. Iya, itu dia. Berarti jangan khawatir. Banyak busu di milis, berarti banyak teman di sini. Betul. Yang saya belum ketemu mungkin adalah cerita mendapat pacar dari milis. Ada tuh. Kalau ada boleh bagi-bagi cerita tuh. Dapat pacar di milis. Ada ya? Tunjuk jari di sana. Ya baik, kita lanjut mungkin ke penanya berikutnya. Nama budaya Bante. Nama saya Ruli. Singkat saja Bante. Bagaimana menurut pandangan Buddha Dhamma tentang penjualan organ makhluk hidup? Seperti misalnya satu contoh, seorang menjual ginjalnya
untuk alasan ekonomi. Bagaimana menurut pandangan Buddha? Terus satu sisi dia menolong hidup orang lain, satu sisi dia beralasan ekonomi. Terus bagaimana hukumnya bagi pembelinya, Bante? Itu aja, terima kasih. Iya, dalam agama Buddha atau secara Dharma, kalau memang Anda itu atau ada orang menjual organnya itu karena kesadarannya sendiri, keinginannya sendiri, sebetulnya ya tidak berproblem. Ya, yang tidak boleh adalah kalau misalnya menjual bayi. Ada kan beberapa orang menyewakan kandungan ataupun ya ini bayi yang nanti terlahir mau saya jual sekian juta. Nah, ini tidak sepantasnya dilakukan. Ya, menjual manusia, menjual budak dan sebagainya. Tapi menjual organ tubuh kalau memang itu diperlukan sebetulnya ya enggak apa-apa. Ya, cuman risikonya apa? Kalau ginjal misalnya dijual satu, masih bisa hidup walaupun ya enggak sempurna seperti semula dan Anda siap dengan risiko itu, silahkan. Apalagi karena tuntutan ekonomi, bisa. Kornea mata mau di Lego, bisa. Enggak masalah, itu sebetulnya tidak berproblem. Demikian pula yang beli, sebetulnya ya enggak masalah. Tapi beli bayi, nah ini jadi masalah. Karena bayi yang dijual itu tidak bisa ditanyain, mau enggak nak kamu ikut tetangga, nanti biar mama dapat uang 10 juta, kamu ikut tetangga ya nak, kan enggak pernah ditanyain begitu. Nah ini yang enggak boleh, sama dengan umat Buddha, boleh naik becak, tapi sebaiknya jangan naik dokar. Tahu sebabnya? Tahu sebabnya? Hah? Sebaiknya boleh naik becak, tapi jangan naik dokar. Iya, kalau naik becak, Anda kan transaksinya sama yang mancal becak. Dia mau atau nggak mau. Tapi kalau naik dokar, kan transaksinya sama size-nya, bukan sama kudanya. Iya kan? Nah, itu bedanya. Jadi Anda naik dokar, itu sebetulnya Anda ada bagian menyiksa binatangnya loh. Tapi naik becak Anda nggak menyiksa. Walaupun jalannya naik, wah keringetan karena Anda termasuk berat badan, tonasenya luar biasa. Ini sampai tukang becaknya ngomong, aduh ini 5 karung beras ini. Tapi enggak apa-apa. Karena memang transaksinya sudah ada kesepakatan dengan kusir tukang becaknya. Tapi kalau tukang dokar, kudanya yang lari-lari itu yang kasihan. Nah, ini sama, jual organnya sendiri enggak problem. Tapi jual bayi, ini kan bayinya tidak diajak transaksi. Ini yang termasuk kurang baik. Begitu, ini bedanya ya. Ya, memaksakan orang jual organ juga salah. Itu di beberapa negara kadang-kadang begitu, orangnya ditangkap, kemudian dipaksa untuk ginjalnya diambil, kornea satu diambil, nah itu juga kurang baik. Nah, itu malah termasuk pencurian. Beberapa orang menggunakan wanita cantik, kemudian bikin happy-happy, tahu-tahu pingsan. Tahu-tahu paginya amblas ginjalnya satu. Ya itu juga ada, itu pencurian. Jadi mencuri bukan hanya mencuri handphone, mencuri bukan hanya mencuri dompet, ginjal kornea bisa dicuri juga sekarang. Ya, begitu, Pak itu ya. Ya, cukup, Ruli ya. Jadi janganlah menjual ginjal. Lo mau boleh. Kalau ya, belum. Oh, jangan jual tetangga punya ginjal. Jangan jual ginjal orang lain. Ya, kira-kira cukup ya. Ya, baik. Selamat siang Bante, nama budaya. Nama saya Jai Halim dari Wihara Dhamapala. Yang saya ingin tanyakan, kalau kita keluarga Buddhis, ada salah satu anak kita yang berpindah keyakinan, apakah dia disebut tidak berbakti pada orang tuanya, dan apa hukumannya dalam hukum Buddhis, Bante? Terima kasih. Iya, ini meriah juga nih pindah agama ini. Sebetulnya secara prinsip, orang memilih agama itu kan karena kecocokan. Kalau dia cocok dengan agama Buddha, pilihlah Buddha. Kalau dia cocok dengan bukan Buddha, ya pilihlah yang bukan Buddhis. Itu kecocokan saja. Namun, karena manusia tidak tinggal sendirian di masyarakat ini. Manusia tinggal bermasyarakat, tinggal berkelompok, tinggal di dalam keluarga. Oleh karena itu, apabila masih anggota keluarga tertentu dan ingin menyatakan pindah agama, tentu ini harus meminta kesepakatan dari keluarganya. Saya cocok dengan agama A, tetapi keluarga saya bagaimana? Mau nggak menerima saya sebagai umat beragama A? Kalau keluarga saya tidak keberatan, silahkan. Tapi kalau keluarganya keberatan, pikir baik-baik. Nah, apakah ini di dalam agama Buddha karma buruk atau tidak? Tidak ada problem, ini hanya kecocokan. Karma buruk kalau Anda melakukan kejahatan. Yaitu melakukan kejahatan dengan badan, ucapan, dan cara berpikir. Pindah agama kan bukan kejahatan. Nah, sekarang, lalu agama mana yang dianggap paling cocok? Kalau tadi saya katakan memilih agama kan karena kecocokan. Lalu agama mana yang dianggap paling cocok? Ketika agama itu membuat kita menjadi orang yang lebih baik.
Lebih baik di dalam perilaku kita, lebih baik di dalam cara berbicara kita, dan lebih baik dari cara berpikir kita. Kalau dengan satu agama Anda menjadi orang yang lebih kejam, dengan satu agama Anda membuat kata-kata Anda menjadi lebih jahat, dengan satu agama pikiran Anda isinya kebencian terus, itu sesungguhnya nggak begitu cocok agama itu dengan Anda. Tapi ketika Anda belajar agama tertentu, kemudian Anda orangnya menjadi perilakunya baik, ucapannya menjadi lebih baik, cara berpikirnya lebih positif, itu berarti Anda cocok dengan agama itu. Ya, nah sekarang hukumnya apa? Ya tidak ada hukumnya, karena hukumnya orang di dalam dharma itu adalah hukumnya kalau tanam padi tumbuh padi. Kalau kita melakukan kebaikan tumbuh kebahagiaan. Kalau melakukan kejahatan tumbuh penderitaan. Pindah agama bukan kejahatan, bukan kebaikan, itu hal yang netral saja. Nah tetapi karena kita tidak tinggal sendiri dalam masyarakat, muncullah hukum keluarga. Ada keluarga yang merasa kamu kalau tidak satu agama, keluar kamu dari rumah ini. Nah itu hukum keluarga yang tidak sama dengan tetangganya. Tetangganya malah bangga. Saya bangga Bante, 5 anak saya 5 agamanya, Pancasila. Ada juga yang happy dengan begitu. Jadi didorong, yang anak pertama ikut agama pertama, paling besar pertama. Agama yang anak nomor 2 ikut agama paling besar nomor 2. Anak nomor 3 ikut agama paling besar nomor 3. Nomor 4 begitu, nomor 5 lagi. Jadi nanti makin lama makin yang umatnya paling sedikit, dia ikut nomor 5. Dan karena sekarang sudah tambah lagi satu agama di Indonesia, terpaksa dia harus melahirkan satu lagi. Untuk dididik agama ke-6. Nah karena Konghucu sudah diakui itu, jadi sekarang dia melahirkan satu lagi. Supaya jadi umat yang nomor 6 ini. Ya itu ada satu kebanggaan juga. Nah itu hukum keluarga, masing-masing keluarga tidak sama. Cuman bagaimana dipandang secara dharma? Di dalam dharma disampaikan bahwa keluarga itu adalah kalau menyatukan kebersamaan tentu akan menimbulkan kebahagiaan. Potensi bahagia lebih banyak. Semakin banyak perbedaan dalam keluarga, semakin sulit kondisinya untuk bahagia. Beberapa kali saya berkunjung ke rumah sakit, ketika yang sakit mau dibacakan parita, kalau lingkungannya Buddhis semua, keluarganya, wah semua senang. Wah duduk bersama-sama, baca parita. Tapi begitu ada satu anaknya yang bukan Buddhis, langsung dia pergi. Ngambil ngomel-ngomel, apa itu sesat-sesat begitu? Ya, sesat itu menurut siapa? Iya kan? Sesat menurut dia belum tentu sesat menurut kita. Benar bagi dia, bisa juga sesat bagi kita. Iya kan? Loh Pangeran Diponegoro, orang yang sama, bagi Indonesia pahlawan. Bagi Belanda, musuh. Lagi itu masa musuh, sesat, tidak sesat. Sesat menurut siapa? Nah itu, tapi ini kan akhirnya kan tidak nyaman. Yang sakit juga nggak enak. Mana anakku si A, si B, dia keluar karena dia bukan Buddhis. Kan nggak enak itu. Nah ini hukum keluarga, hendaknya mulai dimengerti baik-baik. Banyak orang, terutama umat Buddha, karena dia hanya tahu tradisi, seperti yang tadi saya bahas pertama, maka dia tidak bisa mengajarkan kepada keluarganya. Ditanya, kenapa kok pakai dupa? Ya memang dari nenek moyang dulu dupa. Kenapa jumlahnya 3? Karena kalau 5 boros. Kenapa kok dihidupkan? Karena kalau tidak dihidupkan nanti tidak berasap. Kenapa pakai buah? Karena kalau pakai duit kamu ambil. Jawabnya terus ya enggak karu-karuan begitu. Ya bagaimana dia tertarik agama Buddha? Tapi kalau sekarang orang tua bisa menjelaskan dengan baik, kemudian tahu bahwa itu ternyata hanya lambang-lambang, akhirnya dia akan kuat dengan ajaran Sang Buddha. Dia akan yakin dengan ajaran Sang Buddha. Dan akhirnya di dalam keluarga tetap satu agama, yaitu agama Buddha. Karena kecocokan itu ternyata juga dikondisikan. Anda di Indonesia cocok makan nasi. Kenapa? Karena keluarga Anda semua makan nasi. Anda di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena keluarga Anda semua bahasa Indonesia. Itu hanya kecocokan yang terkondisi oleh lingkungan. Jadi saya tetap menyarankan, keluarga memang idealnya sama keyakinan, sama kemoralan, sama kedermawanan, dan sama kebijaksanaan. Tetapi karena agama itu pemilihan berdasarkan kecocokan, kadang-kadang memang di dalam keluarga ada yang pindah agama, tidak menjadi Buddhis lagi. Kenapa begitu? Ya karena dia mungkin cocok dengan yang lain. Nah lalu sikap keluarga bagaimana? Karena secara agama Buddha dia tidak bisa disalahkan. Secara keluarga tinggal dilakukan kesepakatan. Kalau keluarga sepakat boleh silahkan. Kalau tidak sepakat ya itu haknya keluarga. Tapi bukan paksaan di dalam agama Buddha. Ya mungkin ini jawaban awal yang bisa diperdalam lagi. Ada sisi-sisi tertentu tentang hal ini yang mungkin Anda mau tanyakan. Silahkan dalam kesempatan yang berikutnya. Ya begitu Pak Jaya kira-kira. Ya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan saja bahwa ada seorang tokoh dari Denpasar, Bali. Dia sangat bangga sekali karena salah seorang putranya sekarang menjadi biku. Tapi dia juga bangga ketika mengatakan bahwa menantunya ada yang Kristen, ada yang Islam, dan dia mengklaim bahwa hidupnya bahagia.
Saya kira itu hanya tambahan saja. Dan kalau boleh bercerita sedikit sharing aja, pernah disampaikan oleh Bante Utamo juga, orang yang satu agama belum tentu lebih bahagia daripada orang yang lain agama. Contohnya adalah saudara saya, agamanya berbeda. Tapi sejak dia menikah, mereka suami istri saling tukar buku. Yang satu mempelajari buku agama Buddha, suaminya mempelajari buku agama si istri gitu. Dan hidupnya oke-oke aja gitu. Ketika saya tanyakan gimana dengan lain agama, yang suaminya Buddha, pemberkatannya juga 2 tempat. Dia katakan, ya saya dengan kata-kata terpaksa, tapi dia katakan, saya terpaksa harus mempraktekkan agama Buddha. Misalnya, ketika berantem, ketika ribut-ribut, saya harus sabar. Maksudnya supaya apa? Supaya dia melihat agama Buddha tuh orangnya penuh meta, cinta kasih, sabar gitu. Wah. Tapi saya lanjutkan lagi, belum berakhir. Sebaliknya ini jadi buka kartu sendiri, saya dengan istri saya sama-sama agama Buddha, tapi untuk hal-hal tertentu sampai berantem. Misalnya, soal nonton, gitu Bante ya, nonton film. Saya tuh nggak tahan ngelihat sinetron, misalnya Naila gitu, buku harian Naila gitu ya, Intan apa Cinderella gitu. Istri saya duduk sebentar aja nangis gitu. Wah, nggak logika, agama Buddha tuh logika saya katakan. Dulu gitu ya. Jadi saya nggak mau gitu. Payah begitu aja nggak bisa ngerti. Tapi sebaliknya ketika saya nonton ketawa-tawa, dia bilang, apaan sih orang bego aja begitu diketawain. Memang saya demen nonton Mr. Bean. Wah orang bego katanya, tapi itu dulu. Jadi belakangan kita saling mengerti, akhirnya dia mau nonton bioskop Mr. Bean. Meskipun dia bingung, ketika saya mana kadang ketawa, dia ikut ketawa. Kadang-kadang saya juga ikut nonton sinetron meskipun apa ini sinetronnya. Jadi intinya, yang penting kita bisa saling mengerti kali ya. Jadi praktek kesabaran, begitu Bante ya. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya, sudah 3 dari sini. Sebentar Bu ya, kita kesini dulu Bu ya. Terima kasih, Namo Buddhaya Bante. Saya ingin bertanya. Namanya siapa? Oh ya, nama saya Anis. Anis silakan. Iya. Saya ingin bertanya, ini ada hubungannya dengan kita memberikan pengertian kepada anak gitu ya. Kadang yang namanya anak-anak itu kan kalau diberi pengertian yang ini tuh susah gitu, diberi nasihat susah. Nah akhirnya kita terpaksa mengatakan sesuatu tuh yang bohong gitu. Maksudnya terlalu dilebih-lebihkan gitu. Kita takut-takutin mereka gitu supaya dia itu bisa ngerti gitu. Nah bagaimana hal ini kalau dipandang dari agama Buddha, kan itu kita bohong ya itu namanya, kadang kita berbohong. Tapi di sisi lain kita ingin agar anak itu bisa mengerti, kita itu ingin dia baik gitu loh. Nah, itu saja. Terima kasih, Bante. Bisa kasih contoh bohong misalnya apa? Oh gini, misalnya saya kan ngajar ya, guru gitu. Terus saya, misalnya mereka ada satu anak yang malas mengerjakan PR gitu. Nah, saya takut-takutin dia gitu. Nanti kalau kamu tidak mengerjakan PR, ibu hukum, ibu suruh ke bersihin kamar mandi misalnya. Padahal itu enggak gitu kan. Nah, itu kan kita bohong gitu. Tapi kan dengan dilebih-lebihkan seperti itu, akhirnya si anak, oh ya saya takut kalau nanti disuruh bersihin kamar mandi sama ibu gitu. Akhirnya dia mau mengerjakan PR gitu. Itu contohnya misalnya. Terima kasih. Baik, saya kira itu mungkin tidak terlalu bohong ya, karena Anda bisa melakukan hal itu. Jadi, hal yang perlu Anda lakukan adalah membuktikan kepada anak yang tadi Anda ancam itu hukuman yang Anda ucapkan sendiri. Jadi Anda ngomongnya yang benar juga, misalnya, nanti kamu saya suruh bersihkan kamar mandi loh kalau nggak ngerjakan PR. Dia nggak ngerjakan sungguhan. Itu boleh nanti endingnya Anda suruh bersihkan kamar mandi. Tapi bisa Anda perpanjang dulu. Baik, sekarang ini tidak lah. Sekali ini kamu sudah nggak ngerjakan PR, kamu nggak bersihkan kamar mandi masih bisa. Tapi nanti minggu depan atau kalau ada PR lagi, kamu tidak bersihkan atau kamu tidak mengerjakan, sungguh-sungguh ini sekarang ke kamar mandi bersihkan. Anda bisa, tapi tidak melebih-lebihkan yang kalau sampai tidak mengerjakan PR, saya keluarkan kamu dari sekolah ini. Nah itu kan kemungkinannya kecil sekali karena sepertinya tidak ada orang dikeluarkan dari sekolah gara-gara nggak ngerjakan PR. Tapi kalau nggak ngerjakan PR suruh nyapu, nggak mengerjakan PR suruh menghapus papan tulis, boleh. Nah jadi Anda sebetulnya tidak berbohong, cuman Anda sendiri tidak melakukan atau tidak punya niat melakukan apa yang Anda ucapkan. Kalau ini ketahuan oleh murid-murid, kebiasaan Anda, nanti lama-lama murid tidak menurut kepada Anda. Dianggapnya ya itu cuma tipuan kosong, ancaman kosong, nggak usah didengerin. Satu ketika Anda harus begitu. Ini juga pendidikan untuk orang tua yang lain ya. Orang tua misalnya ngancam, kamu kalau tidak naik kelas, tidak lulus ujian, kamu tidak akan saya ajak jalan-jalan akhir semester ini atau akhir tahun ini atau masa liburan ini. Dan dia tidak lulus sungguhan. Dipenuhi, dia nangis luar biasa. Harus dipenuhi dengan mengatakan tidak, karena kita kesepakatannya begitu. Ini kita mendidik dia punya komitmen. Menyayangi anak bukan berarti memanjakan anak. Memanjakan berarti bisa mengatakan tidak. Nah jadi kalau kamu lulus, kamu saya belikan mainan. Lulus sungguhan, dibelikan sungguhan. Jangan bohong. Tapi kalau nggak lulus, kamu akan saya tinggal di rumah. Kita bersaudara, papa, mama, dan kakak-kakakmu mau pergi jalan-jalan ke Bali.
tinggal sungguhan, nangis-nangis luar biasa tinggal, karena ini risiko kehidupan yang dia harus tanggung. Ya, jadi Anda tidak salah. Itu biasa, itu sebagai teknik untuk pendidikan. Tidak problem, Ibu, Anda boleh lakukan itu ya. Yang penting Anda sekali-sekali kepada mereka yang tidak melakukan tugasnya, Anda harus penuhi. Itu di dalam manajemen juga ada, yaitu melakukan satu hukuman di tempat yang terbuka untuk mendidik yang lain supaya patuh pada peraturan. Baik, saya kira itu ya jawabannya. Ya baik, cukup ya Bu Anis tadi. Selanjutnya yang di depan dulu ya, di depan terus di belakang satu ya terakhir. Di depan ini 2 atau 1 orang? Ikut Bante. Ya Bante, saya mau nanya Bante, nama saya Pak Unggul dari Wihara Padung Utara, Tangerang. Unggul sungguhan. Ini Bante, di rumah saya di sampingnya tuh kan ada tempat orang. Itu sering sekali tuh tetangga-tetangga tuh sering buang sampah. Seenaknya aja. Kita kan yang punya rumah kan merasa kebauan kan. Nah, gimana saya cara akalnya supaya dia jangan buang sampah di situ? Saya punya pikiran. Kalau misalnya kita bilangin, belum tentu dia ngerti. Saya beli kembang Bante. Saya awarin kembang tuh tempat dia buang sampah. Begitu dia buang sampah, wah ada kembangnya, kaget dia. Bagus saya nggak taruh wangi. Kalau saya taruh wangi, dia tahu, wah pasti ini Pak Unggul yang naruhin nih. Tapi kalau saya lempar kembangnya aja, mereka nggak tahu siapa yang naruhin. Dia bilang, wah ada kembangnya, nggak jadi, dia buang tempat lain. Besokannya dia mau buang lagi, ada lagi kembangnya di situ, dibuang lagi. Keseringan dia nggak ada kembang, nggak buang-buang, jadi aman Bante. Nah itu gimana karma saya Bante? Terima kasih Namo Buddhaya. Iya, enggak ngapa-ngapa lah, bagus sekali ya. Tapi itu enggak ngapa-ngapa, itu juga biasa dipakai untuk rumah yang ada gang atau yang ada tempat agak gelap dan sering dipakai untuk kencing. Kasih aja kembang sering-sering di situ. Kan kita meletakkan kembang di tempat kita sendiri. Kan enggak ngapa-ngapa. Masalah dia pergi kan urusannya dia. Kita kan enggak pernah punya niat jahat. Ya biarin aja di situ. Dan akhirnya orang enggak berani kencing. Tapi kemarin ada satu hal yang lucu lagi. Ada suami istri yang tinggal di sebuah tempat yang baru. Kemudian di dekat itu ada lapangan. Lapangan tanah kosong begitu sering untuk main sepak bola. Oh anak-anak kalau main sepak bola ribut sekali di situ. Akhirnya suami istri ini merasa terganggu. Saya ini sudah pensiun, malah orang pada ribut di sini. Akhirnya begini. Mereka datang. Ini bisa mungkin juga Anda praktekkan. Mereka datang, suami istri tadi menemui orang yang suka main bola, yang ribut dari pagi sampai sore tadi. Lalu apa yang mereka kerjakan kalau menurut Anda? Mau kasih bunga? Mereka mendatangi dan ngomong baik-baik. Nah, besok kamu main lagi ya. Saya kasih 50.000 semua. Yang main di sini saya kasih 50.000. Coba. Wah, datang besoknya 50.000. Wih, datang. Kemudian besoknya kan datang sungguhan rame. Wah, sepak bola habis-habisan. Selesai, mereka nemuin si kakek itu. Kek, kita udah main loh nih seharian. Mana uangnya? 50.000. Begini ya, anak-anak. Ini pensiun saya belum keluar. Kamu saya kasih 25.000 aja ya, duluan. Ya, 25.000. Tapi besok kalau datang lagi kita kasih 25.000 lagi. Wah, kasih. Datang lagi. Tapi dia ngomong lagi, wah, ini persediaan menipis. Setelah besoknya lagi sepak bola lagi, persediaan menipis. Bagaimana kalau cuma 5.000 aja? Oh ya sudah 5.000. Mau mereka. 5.000. Lama-lama uangnya makin dikecilkan. 5.000 jadi 1.000. 1.000 jadi 500. 500 jadi 100 rupiah. Akhirnya pemuda-pemuda itu ngomong, untuk apa saya main di sini kalau cuma dapat 100 rupiah? Lebih baik di tempat lain aja. Nah. Akhirnya pergi semua, nggak main lagi di situ. Ini juga satu teknik. Kalau kembang kan ada mistiknya. Kalau ini ada bisnisnya. Jadi mendidik orang berpikir, harapannya percuma kalau saya di sini nggak dapat uang apa-apa. Dia pergi. Itu juga ada. Ini hanya teknik aja. Jadi apa yang disampaikan tadi, apakah dengan bunga, apakah dengan uang seperti yang tadi saya ceritakan, itu sebetulnya hanya teknik. Dan Anda bisa kerjakan dan bukan karma buruk. Tidak apa-apa. Ya, baik. Ya. Tapi Anda langsung batuk-batuk, ini kenapa? Karmanya berbuah loh langsung. Nggak taruh bunga sih Bante di sini mesti. Saya khawatir dia makan bunga. Wah. Ya baik, terima kasih Pak Unggul. Satu di belakang aja ya, yang tadi ya Pak, ya yang di sini. Satu lagi nanti di sana terakhir ya. Selamat sore Bante. Oh, satu di sana. Oke, nanti terakhir di sini. Oke, silakan. Yuk, namanya. Nama saya Dede dari Wihara Indraloka. Indra. Gini Bante, nggak lama lagi kan umat Buddhis, ya katakanlah ini mungkin secara kebetulan akan merayakan Hari Waisak ya. Di Borobudur, ini pengalaman saya. Ini banyak, ya katakanlah saya pernah ya sebagai panitia tour menuntut ya kalau bisa air suci didapetin lah. Saya berusaha Bante. Saya berebut lah usaha. Saya memenuhi customer ya. Nah, ya pertanyaan saya itu apa sih makna air suci? Apakah air suci itu akan merubah sifat orang itu atau ya menyucikan diri lah? Karena tuntutannya pressure-nya kencang sekali gitu Bante. Terima kasih Bante. Baik, wah bagus. Nomor 1 saya harus jelaskan itu bukan air suci.
Karena air suci itu berarti air yang steril. Itu air parita. Kalau suci itu bebas kuman. Ya kan? Yang untuk nyuci orang sakit itu loh. Yang luka itu air suci itu. Tapi ini air parita, air yang sudah dibacakan parita. Lalu apa maknanya? Nah, sebetulnya itu maknanya sih tidak heboh-heboh banget. Itu kalau kita nanti membaca di dalam beberapa buku yang sekarang cukup terkenal oleh seorang penulis Jepang itu tentang makna air ya. Itu memang air yang sudah didoain, doa apa saja, dengan air yang belum didoain itu memang mempunyai kristal yang berbeda. Sehingga bagi mereka yang mungkin punya karma baik yang cukup, penggunaan air itu akan memberikan kebahagiaan. Tetapi bagi orang yang karma baiknya belum cukup, punya air parita segalon pun, hasilnya ya tetap menderita. Oleh karena itu, suci dan tidak suci bukan karena air. Sang Buddha dulu juga sudah pernah menyebutkan hal ini. Mengatakan, oi, orang yang mandi di sungai air Gangga ini bisa suci. Langsung Sang Buddha menjawab, kalau gitu ikan di sini suci semua. Sejak lahir sudah di air itu. Sampai mati di situ, suci banget mereka. Nah, suci dan tidak suci bukan karena air, suci tidak suci bukan karena makanan, suci tidak suci bukan karena upacara tertentu, suci dan tidak suci adalah karena cara berpikir seseorang. Ketika seseorang cara berpikir bebas dari ketamaan, bebas dari kebencian, bebas dari kegelapan batin, dia disebut orang yang telah suci. Sebaliknya air itu hanyalah air parita. Ya, sehingga dengan kita melakukan kebajikan dengan badan, ucapan dan pikiran, kemudian menggunakan air parita itu untuk mandi atau apa, itu mungkin karma baik kita akan berbuah sesuai dengan harapan. Nah, apakah air itu boleh diminum? Boleh saja. Cuman ya harus diingat, air itu berasal dari sumber air. Memang dengan keyakinan tertentu, walaupun dari sumber air dan tidak dicuci, tidak dibersihkan, mungkin penuh kuman, tetapi dengan keyakinan yang kuat, ya tidak akan sakit. Tapi kalau keyakinannya lemah, minum air mineral pun bisa sakit. Satu contoh yang gampang. Di Jogja dan Solo, setiap 1 tahun sekali, itu ada upacara mencuci kereta kencana. Ya, kereta yang di istana. Itu setahun sekali. Anda bisa bayangkan, setahun sekali itu kotornya kayak apa. Dicuci, airnya diminum. Dan orangnya sehat-sehat. Saya kira antibodinya sangat bagus sekali. Sampai penyakit tidak ada yang berani. Nah, jadi kalau itu air parita yang dari Borobudur itu mau diminum, silahkan. Tapi biasanya orang-orang tidak mau untuk minum, dituangkan di tandon air, bisa untuk dimasak, untuk mandi, untuk cuci piring, untuk ngepel, bisa. Karena itu adalah air parita, bukan air suci. Begitu saudara, suci dan tidak suci bukan karena air, tapi karena cara berpikir, berbicara, dan bertindak yang bebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Ya, begitu. Cukup ya, Dede. Terima kasih. Mungkin tapi kadang-kadang ada sugesti, Bante. Sugesti. Ya. Seperti kita merasa sembuh jadi karena minum itu. Sugesti bisa sembuh sungguhan. Iya. Jadi bukan hanya merasa. Jadi seperti yang tadi misalnya air cucian dari kereta itu, dia diminum sungguhan, ya sembuh sungguhan. Secara kedokteran juga bisa sembuh karena cara berpikirnya. Ya, mungkin karena kekuatan pikirannya itu, hormonnya dia berubah, sehingga akhirnya dia sembuh sungguhan. Tapi yang sembuh lah yang cerita. Yang meninggal dia sudah nggak sempat cerita lagi soalnya. Wah, keracunan langsung, sudah bagaimana mau cerita? Ya sudahlah dia berangkat ke alam yang lain. Oke, ya baik. Silakan di sini satu. Oh ya, oke dah, sana dulu. Pendek-pendek aja ya kita ke. Tinggal 15 menit ini Pak Yani. Iya, Bante, betul. Terima kasih. Selamat sore Bante. Saya akan mengajukan pertanyaan ada 2 hal. Yang pertama terkait dengan praktek dhamma dalam kehidupan bermasyarakat. Saya melihat dalam dunia yang mengglobal ini manusia di sekitar kita cenderung menggunakan otak kiri tapi tidak menggunakan otak kanan. Satu kasus di Sumatera Utara, perguruan tinggi universitas di sana kemarin bentrok. Ini orang pinter yang tidak punya hati. Bagaimana kira-kira Bante terhadap praktek dhamma, karena hal ini juga terjadi di sekeliling kita kadang-kadang di kota besar Jakarta ini kita melihat tawuran itu sering terjadi. Bagaimana praktek dhamma kita yang kita lakukan ketika kita berhadapan di sana? Itu pertama. Kedua, Bante, di dalam Buddhis kita tidak mengenal mujizat karena segala sesuatu terjadi karena aksi dan reaksi. Oleh karena itu ketika ada orang yang sakit kemudian dia sudah berobat ke dokter dan dokter menyatakan tidak ada obatnya, tidak bisa sembuh, akan tapi dia mencari alternatif kepada salah satu keyakinan lain kemudian di sana bisa disembuhkan. Kira-kira menurut Buddhis itu logik apa tidak, Bante? Terima kasih. Terima kasih Pak. Siapa Pak? Sorry. Nasiman. Pak Nasiman. Oke, terima kasih. Silakan. Iya. Memang sekarang kebanyakan semua hanya mengembangkan otak kiri. Otak kiri ini juga berkembang di dalam agama Buddha yang pokoknya berdasarkan logika. Otak kanan itu cinta kasih tadi.
Nah, jadi orang Buddhis yang hanya mengembangkan logika, dia punya kebijaksanaan tapi tidak punya cinta kasih. Orang yang Buddhis mengembangkan cinta kasih tanpa logika, dia punya meta tanpa panya. Nah, memang yang dikembangkan di dalam agama Buddha adalah meta yang berpanya. Karena itu saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu ketika saya masih mahasiswa, ada satu buku yang cukup bagus, Timur dan Barat, Konflik atau Harmoni. Itu bagus sekali. Dia logonya adalah Einstein berjubah Buddha. Ya, jadi Einstein berjubah Buddha diharapkan mempunyai kebijaksanaan seperti sang Buddha, tetapi mempunyai kecerdasan seperti Einstein. Jadi otak kiri, otak kanan seimbang. Lalu agama Buddha berlatihnya otak kanan bagaimana sekarang? Selain mengembangkan meta tadi adalah mengembangkan meditasi. Ya, sehingga akhirnya bukan hanya mikir logika hukum sebab akibat yang bermacam-macam, apa untungnya bagi saya ikut agama Buddha, apa untungnya saya berbuat baik, tetapi juga lalu kita mempunyai kebijaksanaan, pokoknya saya berbuat baik. Saya menyadari semua tindakan saya, ucapan saya, pikiran saya, dan seterusnya, sehingga akhirnya otak kanan dan otak kiri kita menjadi seimbang. Dan itu yang memang seharusnya dikembangkan dalam Buddhis. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang apa tadi? Mukjizat. Apakah ada mukjizat di dalam agama lain? Cobalah saudara lihat sekarang, negara-negara yang berdasarkan agama-agama. Di Thailand dengan negara Buddhisnya, di beberapa tempat yang lain dengan negara agama-agama tertentu, ada nggak orang sakitnya? Ada nggak orang sehatnya? Ada nggak orang miskinnya? Ada nggak orang kayanya? Ada nggak orang jahatnya? Ada nggak orang baiknya? Ternyata di semua negara yang berdasarkan agama apapun juga punya rumah sakit. Kalau memang ada agama tertentu bisa menyembuhkan orang sakit, di negara dia tidak ada penyakit. Semua sehat. Ya. Kenyataannya ada yang sakit toh. Jadi kalau dia, wah saya di agama Buddha sakit-sakitan, terus saya pindah ke agama lain kok sembuh. Apa dikira tidak berpikir terbalik bahwa ada orang di agama lain yang sakit-sakitan kemudian sembuh setelah ikut agama Buddha? Kan bisa juga toh begitu. Anda juga nanti satu ketika bisa mendengar hal yang sama. Ayo ikut agama ini nanti jadi kaya raya. Lihat di negara agama itu, ada nggak orang miskinnya? Kalau ada, berarti tidak agama itu yang bikin kaya. Bukan agama itu yang bikin miskin, bukan agama itu yang bikin sakit, bukan agama itu yang bikin sehat, tetapi adalah tergantung perilakunya sendiri-sendiri, tergantung karmanya masing-masing. Kalau memang sudah karmanya matang, disembayangi nggak disembayangi tetap sembuh. Kalau karmanya belum matang, nggak disembayangi atau disembayangi sampai berbusa-busa pun juga nggak sembuh-sembuh. Saya sering mengatakan, kamu ikut agama Buddha sakit, terus kamu mengatakan, ikut agama lain tidak pernah sakit atau tidak sakit, sudah sembuh. Ayo coba lihat buktinya. Di Indonesia. Siapa yang tidak pernah sakit? Umat Buddha. Apa buktinya? Di seluruh Indonesia tidak ada rumah sakit Buddhis. Berarti tidak pernah sakit kan? Ngawur aja. Ya sakitnya umat Buddha numpang ke yang lain. Pindah ke rumah sakit lain. Semua rumah sakit kan pakai agama itu. Rumah sakit ini, agama ini, rumah sakit agama ini. Berarti kan agama itu ada yang sakit. Oh, dirikan rumah sakit. Lagi itu masih ngomong dengan doanya agama tertentu bisa sembuh. Lihat, kalau rumah sakitnya dia sudah tutup. Berarti sembuh sungguhan. Selama masih ada, jangan percaya dengan doa bisa menyembuhkan. Ya, begitu jelas? Hanya karma baik yang bisa membuat orang sembuh dan tidak sembuh. Oke, terima kasih. Satu dari yang ya silakan Pak, dari tadi di depan sini. Nanti satu di sini lagi. Kita cukupkan kali setelah itu. Ya, silakan. Nama Pak? Mic-nya sakit kali Pak. Bukan Buddha. Silakan. Selamat sore Bante, Namo Buddhaya. Saya Johan. Kalau di meja altar itu Bante, selain patung Sang Buddha, boleh nggak ditaruh foto-foto Bante yang telah meninggal dunia, yang saya anggap suci? Selain foto-foto itu atau patung Kuang Im, boleh atau tidak? Dan kemudian Bante, dalam meditasi, ketika digigit nyamuk Bante, saya udah goyangin kaki saya, tapi nyamuk itu nggak mau pergi Bante. Itu kalau Bante, apa yang akan Bante lakukan? Selain Anapanasati, Bante, boleh nggak saya membayangkan foto Bante yang saya anggap suci sebagai objek? Terima kasih Bante. Ya. Foto atau sekarang begini di altar, sebaiknya kita lebih fokus ya. Jadi altar misalnya altar Sang Buddha, ya mungkin ada Kuan Im Posat atau apa di situ. Nah, kemudian foto para biku sebaiknya jangan diletakkan di altar. Kalau Anda punya banyak biku yang Anda anggap hebat, kasihlah altar sendiri aja. Jangan digabung dengan altar Sang Buddha. Karena suci tidak suci itu bukan Anda yang menentukan. Itu kan Anda menganggap suci. Ya kalau suci sungguhan. Nah kalau tidak. Nah lebih baik supaya aman, Anda bikin altar sendiri di situ. Atau kalau mau tidak bikin altar, letakkan saja foto itu di dinding. Di dinding di sisi yang lain. Jadi sisi depan misalnya ini altar Sang Buddha, nanti di sisi kiri atau kanannya itu baru foto para biku tersebut.
tidak masalah, itu boleh saja. Tapi kalau menggabungkan, sebaiknya jangan. Kemudian menggabungkan dengan foto leluhur, sebaiknya juga tidak. Jadi kalau Anda mempunyai foto leluhur dan ada altarnya, cobalah di sisi dinding yang lain. Kalau Anda kepingin suci, juga jangan memasang foto Anda sendiri. Lalu Anda sembayangi sendiri. Karena Anda menganggap diri sudah suci, tidak usah. Ya, di samping-samping saja boleh. Pada waktu meditasi, apakah boleh menggunakan objek anapanasati? Ya bagus. Lalu kalau ada nyamuk menggigit gimana? Itu dibiarkan saja. Hari ini nyamuk menggigit, biarkan. Tapi ini menjadi pelajaran. Anda tetap masuk keluar terus. Nah, nggak usah goyang-goyang juga, biarkan aja. Sekarang nyamuk ini menggigit, ini pelajaran. Besok, kalau mau duduk meditasi, obat nyamuk pasang dulu. Di rumah tanami lavender banyak-banyak. Sehingga begitu duduk sudah nggak ada nyamuk. Biku ya sama saja. Nomor 1, biku jubahnya lebih besar daripada yang terbuka badannya. Jadi nyamuk mau nyari kulitnya saja susah. Sini ketemu jubah, sini ketemu jubah. Belum jubahnya yang tidak pernah dicuci, nyamuk pingsan sendiri. Ini obat nyamuk alamiah. Nomor 2, biku juga punya teknik. Jadi kalau nanti hari ini digigit ya sudah didiamkan saja. Toh kekurangan 1 tetes darah tidak mati. Malah di dalam beberapa brosur tertulis setetes darah menyelamatkan nyawa. Iya toh? Nah, kan tidak diomongin nyawanya siapa toh? Nah, kita boleh isi nyawanya nyamuk. Nah. Ya kan? Nah, jadi dah dibiarin aja. Sudah, meditasi terus. Kalau Anda ngerasakan nyamuk, berarti Anda sebetulnya masih belum meditasi. Masih mikiri terus. Selain itu, saudara, ini satu hal yang luar biasa. Kalau Anda jarang nepok nyamuk, Anda banyak menjalankan sila, khususnya sila yang pertama tidak membunuh. Nyamuk itu juga tidak menggigit. Siapa yang sudah membuktikan hal itu? Bukan karena bau badan ya. Siapa yang sudah membuktikan itu? Hah? Binatang lain. Nyamuk yang saya tanya, bukan binatang lain. Binatang lain ngomong iguana. Ya kapan iguana gigit? Ya, pertanyaan saya adalah nyamuk. Itu nanti nyamuk itu hanya nging. Hanya begitu saja. Nanti Anda bisa buktikan itu. Dia tidak menggigit. Sudah biarkan cuek saja. Anda berpikir nyamuk nggak mikirin saya, ngapain saya mikirin dia. Sudah biarin. Meditasi terus. Bisa. Sekarang pertanyaan yang terakhir adalah, bagaimana kalau saya meditasi dengan objek biku tertentu? Silahkan. Boleh saja. Cuman apa yang mau Anda jadikan objek? Karena kalau objek fisik, itu misalnya nanti patung Sang Buddha itu kan dari atas, kemudian ke bawah, terus dibayangkan. Sehingga waktu melihat patung Buddha dengan menutup mata kita itu bentuknya akan sama. Karena mempunyai visualisasi yang kuat. Nah sekarang patung atau gambar biku, foto biku itu apa yang mau Anda lakukan? Apakah Anda juga visualisasi seperti itu? Apakah Anda menyebut bikunya tadi, oh Bante, oh Bante, oh Bante, oh Bante. Mau baca mantra gitu terus ya silahkan. Ya itu nanti perlu pendalaman lagi. Apa yang Anda tekniknya bayangin Bante itu apa? Ya, kalau Buddha Rupang itu jelas. Kalau nanti membayangkan biku dengan seperti itu, gambarnya, kemudian bentuk badannya, kemudian Anda bisa membuka mata dan menutup mata hasilnya sama, itu sama. Itu yang namanya nanti visualisasi. Itu bisa dikerjakan. Ya, banyak sekali objek meditasi yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Cuman saja karena waktunya ini sudah habis. Satu lagi Bante di depan. Satu lagi pesanan. Yang sana kan kasihan. Oh ya sana satu aja ya. Wah. Tiga. Oke, tiga sana. Sisi dulu satu Bante. Ya. Ini pesanan dari sebelum mulai. Lo memang pesan sama Pak Yani? Ya Pak Yani jawab aja. Lah kan pesannya sama Pak Yani. Jawab. Nah. Nama budaya Bante, nama saya Lina. Bante saya mau nanya, kalau misalnya ada teman yang memang maksudnya karena teman baik atau kita sering maksudnya udah biasa berteman itu kan baik Bante. Terus dia membela kita karena satu masalah. Tapi tindakan yang dia lakukan itu jadinya melanggar hukum gitu. Jadi ketika kita tahu, kita kan pasti ada kewajiban maksudnya tanggung jawab moral gitu Bante, karena mengetahui sebetulnya apa yang dia lakukan adalah untuk membela kita, tapi tindakannya salah gitu. Itu bagaimana kita menyikapi atau maksudnya karena kita jadinya kan terbebani gitu Bante secara moral. Terima kasih Bante. Ya, umat Buddha selain dia memenuhi atau melaksanakan ajaran Sang Buddha, ia hendaknya juga menjalankan undang-undang yang berlaku di tempat itu, tempat dia tinggal. Karena ajaran Sang Buddha ini atau seorang umat Buddha dia harus melaksanakan ketika menurut undang-undang dan menurut dharma benar. Kalau salah satu salah, jangan dikerjakan. Satu contoh, tindakan yang menurut hukum salah tapi menurut dhamma benar. Misalnya, sebetulnya adalah membeli barang curian. Membeli barang curian, itu sama dengan sebetulnya kan membeli daging hasil potongan loh. Selama kita tidak nyuruh, sebetulnya tidak ada problem. Iya kan? Pak Ayat tahu kan pedagang barang curian itu kan pasarnya jelas. Ya, jelas sekali misalnya mobil.
kita hilang kaca spionnya. Itu jelas di situ ada, dop itu jelas itu barang curian semua itu. Di Jakarta ada pasar begituan? Belum pernah ketemu? Saya tidak tanya beli atau tidak, tapi ketemu nggak? Handphone, Anda jangan ngomong nggak pernah beli yang BM punya loh. Black market punya. Itu kan barang selundupan semua itu. Secara dharma, Anda membeli itu selama Anda tidak nyuri itu sebetulnya tidak salah. Tapi secara hukum Anda salah. Karena Anda menjadi tukang tadah, tidak boleh dilakukan. Jadi membeli barang curian tidak boleh dilakukan. Tapi membeli daging masih boleh. Kecuali nanti membeli daging hasil pembunuhan itu juga dilarang pemerintah. Karena secara damai kan boleh beli daging di pasar. Ya, itu satu. Secara hukum salah, secara dhamma benar, jangan dilakukan. Kedua, secara dhamma salah, secara hukum benar, juga tidak boleh dilakukan. Misalnya apa? Mikir kejelekannya orang. Hukum tidak melarang Anda berpikir jelek, selama Anda tidak ngomong loh. Si A menjahat, si B jahat, tidak apa. Hukum nggak akan nangkep Anda. Tapi, secara dhamma salah karena Anda melakukan kejahatan lewat pikiran. Jangan dilakukan. Nomor 3, secara dhamma salah, secara hukum salah. Itu jangan dilakukan. Apa? Membunuh orang. Secara dhamma salah, secara hukum salah. Jangan dilakukan. Mencuri, secara dhamma salah, secara hukum salah. Jangan dilakukan. Yang boleh dilakukan adalah yang keempat. Secara hukum benar, secara dhamma benar. Menolong orang. Ya kan? Membantu mereka yang menderita. Itu secara hukum juga benar. Nah, ini yang dilakukan. Karena itu, teman Anda menolong Anda, bagus. Tapi, teman Anda melanggar hukum, salah. Apalagi kalau teman Anda umat Buddha, tidak boleh melanggar hukum. Lalu apa yang Anda kerjakan? Anda mengatakan kepada teman itu, kamu sekarang satu kali ini menolong, bagus. Saya sudah terima kasih kamu tolong. Tapi karena caramu yang salah, saya tidak mau lagi kamu tolong. Saya lebih baik saya berjuang sendiri, berusaha sendiri. Tapi saya tidak melanggar hukum. Saya tidak mengkondisikan teman juga melanggar hukum. Kamu melanggar hukum demi saya, tidak baik. Karena secara dhamma, seorang umat Buddha harus melakukan tindakan yang secara dhamma benar dan secara hukum juga benar. Begitu ya, yang sudah lewat biarkan, tapi jadikan pelajaran untuk tidak diulang di masa yang akan datang. Jelas itu? Iya, baik. Ya, cukup, terima kasih. Tambah 3 ya, lagi. Tambah 3. Bapak 1, 2, 3. Okay. Langsung 3 bertiga. Ya, 3 langsung. Bapak dulu, kemudian yang pemuda dan baju merah. Silakan. Aduh, di sana tunjuk jari lagi, Bante. Terlambat. Sepur keretanya sudah lewat sampai ke sana. Ya, terima kasih Bante. Selamat sore, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Nama saya Yoswandi dari Wihara Indraloka. Mungkin saya tertarik dengan judul praktek dhamma menuju kehidupan yang lebih baik. Ya, ini begini Bante. Mungkin salah satunya kita berusaha melaksanakan sila dalam Pancasila itu sendiri. Ya, mungkin kita kadang-kadang juga bisa melihat orang, ya, menurut penglihatan secara visual, orang ini telah melaksanakan Bante. Tapi kan kadang-kadang ini semua selalu diawali dari pikiran, ucapan, dan pelaksanaannya sendiri. Nah, kadang-kadang mungkin awal-awalnya Bante, itu kadang-kadang mungkin dia masih kadang berpikir yang kurang bagus. Tapi karena kemampuan dia mengendalikan sesudah berpikir, tapi akhirnya ketika terlaksana ucapan dan perbuatannya memang baik. Betulkah Bante, pendapat saya, ini kadang-kadang memang mengendalikan pikiran itu lebih sulit ketimbang yang dua itu Bante. Mohon penjelasan, terima kasih. Ya, lanjut yang di sana sekaligus tentang mengendalikan pikiran. Kemudian Selamat sore Bante, Namo Buddhaya. Saya Yeni dari Wihara Indraloka. Dari Wihara Punya Sampadan. Ini Bante, ini kejadian menimpa saya Bante ya. Saya kerja, kayaknya saya kerja itu bukan setahun 2 tahun. Kerjaan itu juga saya kerjain lebih dari 10 tahun. Menurut saya, itu saya telah kerjakan dengan baik-baik ya. Nah, ada teman saya yang mitnah saya, sampai bos saya itu percaya benar sama dia. Nah, sejak saya dipitnah, saya tuh nggak diajak ngomong. Sampai detik ini. Yang namanya saya kan manusia Bante, pasti punya perasaan marah, dendam, benci sama orang yang telah memitnah saya. Nah, jalan keluarnya gimana Bante? Sedangkan saya sekarang ke kantor gitu kayaknya perasaan gimana ya? Kayaknya ngelihat dia aja saya tuh udah males deh, buang muka lah gitu. Makasih Bante. ya baik Bu Yeni, terima kasih. Ya. Sekaligus 3 pertanyaan nih Bante ya. Ya, oke. Ya baik, Namo Buddhaya. Nama saya Hongji dari Wihara Dharma Ratna, yang mungkin Bante juga belum tahu. Di Jerumudi Bante. Mau ngundang maksudnya? Oh, ya. Ya silakan lagi. Biar jadi brand image saja, biar diundang kan nanti Bante bisa. Baik, langsung saja salut kepada sama kepala mailing list. Ini acara begitu berkualitas ya, ketimbang kita ikutin tentang talkshow sio lah, ciong-ciong lah, pusing, masa lalu lah apa. Ini sungguh sangat berkualitas, boleh saya ajak tepuk tangan semua untuk sebagai para mailing list ya. Pertanyaan saya Bante,
kebanyakan kita di wihara umat Buddha nih rasanya belum lengkap kalau belum dapat blessing dari Bante. Padahal dari ceramahnya saja banyak yang kita bisa tercerah gitu. Tapi kalau belum ada blessing nih rasanya belum lengkap. Bagaimana ini Bante? Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Ya, pertanyaan yang pertama tadi bahwa melaksanakan sila lebih mudah daripada mengendalikan pikiran. Betul sekali Pak. Jadi orang bisa pada saat berkumpul begini, saya yakin Anda melaksanakan sila semua. Ya, teman Anda sebelahnya menjengkelkan, toh tidak Anda cekik. Nanti selesai acara mau cekik-cekian urusan lain. Ya. Kemudian ada handphone yang baru di tetangga Anda, toh juga tidak Anda ambil. Ya, tidak membunuh, mencuri dan macam-macam lah. Ya, walaupun bunyi juga nggak akan diambil. Paling untuk door prize saja. Nah, ini pada saat kita berkumpul, pikiran kita bisa macam-macam. Tetapi ucapan, perbuatan selalu baik. Memang mengendalikan pikiran sulit. Oleh karena itu, manusia memang terdiri dari badan, ya, badan, ucapan, dan pikiran. Badan dan ucapan ini dilatih dengan sila. Kemudian, pikiran yang ruwet ini nanti dikendalikan dengan konsentrasi atau sadar setiap saat. Karena itu kembali kepada penjelasannya Pak Yani di awal cerita tadi, di awal perjumpaan kita, bahwa kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini selalu dikembangkan bersamaan. Tidak bisa dilepas satu demi satu. Ya, jadi memang pikiran setahap demi setahap. Kalau Anda berpikir jelek, tapi sudah tidak ngomong jelek dan tidak berbuat jelek, itu sudah lumayan. Banyak orang berpikir jelek, langsung ngomong jelek. Berpikir jelek, langsung bertindak jelek. Tapi sekarang berpikir jelek, tidak ngomong, tidak bertindak, sudah ada kemajuan. Nanti di lain kesempatan kita isi pikiran dengan cinta kasih, misalnya, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Maka ketika pikiran jelek muncul, seperti tadi pertanyaan di sana, misalnya orang yang menggunakan nama untuk menipu tadi, pikiran jelek muncul, wah si A kok menipu saya. Semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Lama-lama pikiran kita pun menjadi lebih baik. Tentu itu bertahap. Seseorang mencapai kemampuan batin tertentu, butuh waktu. Bukan dari lahir. Tapi dia berlatih sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya dia mencapai kesempurnaan, hilang ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Ya, yang dikenal dengan nama mencapai kesucian itu bisa dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Tapi yang jelas butuh dilatih, butuh diperjuangkan. Kemudian kepada ibu, kalau ibu difitnah, sesungguhnya itu adalah hal yang wajar sekali. Kadang-kadang Anda harus mencoba melihat, kenapa kita memakai patung Sang Buddha? Memakai patung Sang Buddha adalah menjadikan contoh Sang Buddha di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah Sang Buddha yang sudah sempurna itu nggak pernah difitnah? Bukan dipitnah, tapi difitnah. Ya, nah, Sang Buddha apa nggak pernah difitnah? Pernah. Sang Buddha difitnah dengan cincang, difitnah untuk dikatanya menghamili cinca dan lain sebagainya. Ternyata tidak terbukti seperti itu. Nah, fitnah itu bagaimana mengatasinya? Buktikan bahwa kita tidak sejelek itu. Sang Buddha ketika bertemu dengan Cinca dan Cinca mengaku dihamili Sang Buddha di depan umum, apa yang disampaikan Sang Buddha? Sang Buddha hanya menjawab, yang tahu kebenarannya hanya engkau dan aku. Orang hamil kan yang tahu kan cuma dua pihak, karena tidak pernah ada pengumuman toh. Nah, akhirnya tikus itu menarik tali ikat pinggangnya, dan ternyata yang mengaku hamil itu kayu yang diikat di sana. Artinya apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, fitnah tidak harus langsung kita hajar dengan kekerasan. Tidak. Tunggu waktu. Buktikan dengan perilaku kita bahwa kita tidak sejelek itu. Nanti akhirnya akan terbuka kenyataan itu. Nah, bagaimana sekarang kita supaya tidak membenci dia? Walaupun bibir nggak ngomong, perilaku kita tidak melakukan tindakan apa-apa. Nah, seperti yang disarankan tadi Bapak tadi, yaitu mengembangkan cinta kasih. Begitu ingat kejengkelannya dia, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kok bos sekarang nggak pernah ngomong? Kebetulan. Kalau bos banyak ngomong, banyak perintah ke kita. Enggak banyak ngomong, kurang perintahnya, santai-santai. Semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Coba lihat dengan sudut pandang yang lain, hidup ini membahagiakan. Tapi kalau kita melihat dari sudut yang menderita dengan menggunakan kacamata hitam, dunia ini gelap semua. Tapi kalau kita menggunakan kacamata yang netral, dunia ini terang, bahagia semua. Jadi lihat selalu dari sudut terang. Anda tentu barusan membaca yang di website Samaki Pala. Bagaimana sesungguhnya hoki itu bisa dibangkitkan. Sampai ada sekolah hoki. Ya, oleh Richard Wiseman, seorang sarjana yang cukup hebat, dia menyelidiki kenapa orang itu di hoki, karena cara berpikirnya yang positif. Dia ditunjukkan dengan misalnya, kalau sekarang kamu ada di dalam satu bank, siapa yang sudah baca nih berita ini? Di Samaki Pala, websitenya. Nggak pernah ada yang baca, kasihan website sebegitu hebatnya nggak dibaca. Ya, di situ disebutkan begini, kalau seandainya kamu, ini kan ada satu kelompok orang, dimasukkan ke dalam sebuah bank, dan ternyata ada perampokan, apa yang kamu pikirkan? Si kelompok sial mengatakan, aduh sial banget, aku mau ke bank, dirampok, habis dong duitku. Itu kelompok sial, berpikir negatif. Bagaimana kelompok positif? Dia mengatakan, untung ada perampokan. Loh, kenapa? Aku akan nulis berita, dan aku kirimkan ke koran-koran, aku dapat duit. Nah, lain cara berpikirnya. Sehingga Richard Wiseman ini membuat sekolah bagaimana meningkatkan rezeki. Apa itu caranya? Tiap hari tulis apa yang positif buat kamu.
Nah, jadi misalnya, oh hari ini aku ketemu si A, happy. Kemudian kayak Bapak yang terakhir tadi mengatakan, wah pertemuan hari ini menyenangkan, bermanfaat. Itu berpikir positif. Kemudian tulis. Nanti lama-lama kalau kita sering menuliskan yang positif itu akan datang sendiri. Jenis mencari jenis. Tapi kalau kita nulis yang negatif terus, yang datang juga akan negatif terus. Sampai ada sekolahnya itu kalau mau sekolah sama Richard Wiseman itu. Ya, nah itu jadi sebetulnya suka dan duka benar-benar karena pikiran kita sendiri. Dan itu sudah dijalani dan sudah dimengerti. Kalau Anda merasa tidak nyaman di kantor Anda merasa tidak nyaman berteman dengan orang itu, sesungguhnya itu adalah karena pikiran Anda harapannya terlalu besar dengan orang itu. Tapi kalau sekarang Anda tidak nyaman dan Anda ya sudahlah diam. Tapi lalu ngomong semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Lama-kelamaan batin Anda akan bisa menerima kenyataan. Ya sudahlah, memang aku harus kumpul dengan orang begitu. Orang yang begitulah yang membuat aku meningkat kualitas batinku. Aku menjadi orang yang lebih sabar, orang yang lebih pengertian. Kalau nggak ada orang-orang seperti itu, wah aku menderita. Nggak bisa tahu aku sampai di mana tingkat kesabaranku. Ya, itu. Jadi Sang Buddha saja dikritik. Kalau Anda sekarang dapat musuh, dapat apa? Lihat Sang Buddha, baca Jaya Manggala Gata itu. Anda akan tahu, ternyata Sang Buddha juga punya musuh, Dewa Data. Anda kalau baru dimusuhi setahun 2 tahun, itu kecil. Dewa Data itu musuh sejak Sang Pangeran Siddhartha masih kecil. Sampai akhirnya Dewa Data mau mati, baru musuhannya selesai. Iya kan? Jadi Anda kalau sekarang dapat musuh setahun 2 tahun itu, wah masih ringan lah. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir adalah Bapak Jurumudi. Ya. Tadi apa tadi? Kenapa manusia kok suka blessing, Pak Jurumudi? Kenapa manusia kalau nggak ada blessing begitu? Itu karena tradisi. Padahal kalau blessing itu apa sih? Dalam Manggala Sutta itu kan sudah ada bahwa berkah utama itu bukan dikepret air. Baca Manggala Sutta, tidak ada 38 berkah itu kepretan air, berkumpul dengan mereka yang bijaksana, tidak berkumpul dengan yang tidak bijaksana, menghormat mereka yang patut dihormat. Itu semua berkah utama, kepret air tidak termasuk. Nah, tetapi kenapa orang tidak mantap kalau nggak kepret? Itu hanya karena tradisi saja. Sayangnya saudara, hanya urusan kepret yang tidak mantap. Tidak ada yang mengatakan kalau meditasi kalau nggak ada kok nggak mantap. Enggak. Padahal tradisinya kebaktian kan itu. Datang namaskara, minta sila, baca parita, meditasi, ceramah dhamma, kepret air, kotak dana, namaskara pulang. Kenapa yang jadi kebutuhan pokok kok kepret? Namaskara juga kalau belum namaskara rasanya nggak nyaman loh. Pergi ke biara, lapor dulu oh namaskara, lapor. Baca parita, kalau nggak baca parita kok nggak enak ya rasanya. Baca, kepret, nggak kepret kok nggak enak. Tapi meditasi, kalau nggak meditasi, lega. Aneh sungguhan. Padahal ini semua level di tradisi semua ini. Milih maunya. Itu sama dengan kalau tradisi, kalau minta makan leluhurnya bakar makanan sungguhan. Minta pakaian sungguhan. Minta dolar, jadi kertas yang dibakar, bukan dolar sungguhan. Coba kalau $100 dibakar. Leluhur kaya raya. Kita yang hidup menderita. Makanya kemudian leluhur dibelikan aja dolarnya dari Hellbanknote itu, yang 10 miliar itu. Jadi kelihatannya gede-gede padahal kita belinya 10.000 dapat sekian banyak. Itu yang saya sebutkan, nilai tukar rupiah Indonesia hanya bisa menguat kalau ditukar dengan Hellbanknote. Kalau ditukar dengan baht kalah, tukar dengan dolar apalagi. Singapura dolar begitu, ya, NT Taiwan juga begitu. Tapi ditukar Hellbanknote 1.000 rupiah berapa puluh miliar itu dapat. Tingkat ekonomi kita hebat sekali itu. Nah, jadi kalau Anda pengen kaya, simpan Hellbanknote banyak-banyak. Jatuh tempo nanti dijual, sukses. Beli emasnya juga emas kertas. Batangan, gunung juga bisa. Gunung emas, gunung perak, sebudak-budaknya juga ada. Nah, saudara-saudara, jadi tadi masalah itu hanya karena tradisi saja. Dan kadang-kadang umat sendiri memang suka agak ada mistik-mistiknya itu. Bante kepret. Kok sedikit bante ngepretnya kurang banyak? Ya, kepret itu hanya simbolik. Karena pada zaman dulu, ketika ada satu kota yang terkena bencana, kemudian meminta kepada Sang Buddha untuk membacakan Ratana Sutta, dan kemudian dibikinkan air parita, lalu Bante Ananda mengepretkan ke seluruh kota dengan membacakan Ratana Sutta. Itu sehingga malapetaka lenyap. Tapi tentu itu karena modal karma baik penghuni kota itu juga. Nah, kalau Anda dikepret sampai basah kuyup, karma baik kurang, ya tetap menderita. Tapi kalau karma baiknya banyak, tanpa kepret seperti sore hari ini pun, mesti sukses semua. Karena Anda melihat kondisi saat ini adalah kesempatan berbuat baik. Ini kan disebut hari baik. Sang Buddha kan pernah ditanya, apakah yang disebut hari baik dan buruk? Bukan karena Selasa Kliwon, Jumat Wage, bukan. Hari baik adalah kesempatan ketika berbuat baik.
Hari buruk adalah ketika kita mengisi hari itu dengan kejahatan. Jadi hari ini adalah hari baik. Tanpa dikepret pun Anda akan sukses selalu, hidup bahagia dengan melaksanakan Buddha Dhamma. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi kita untuk Bante Utamo Mahathira yang luar biasa sekali praktek Dhamma dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Saya kira tidak usah disimpulkan lagi, kita bisa menyimpulkan sendiri apa yang disampaikan tentang kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, melaksanakan sila minimal Pancasila, dan juga kita senantiasa mengembangkan cinta kasih sama makhluk bahagia. Dan akhirnya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tidak bisa mengakomodir pertanyaan Anda semua, termasuk pertanyaan yang melalui tulisan, ada beberapa saya tidak bisa sampaikan karena tadi kita utamakan yang dari floor. Tapi mungkin bisa diinformasikan kalau Anda ingin bertanya silahkan melalui mailing list Bante ya, boleh ya? Di email aja ya, nanti bisa dijawab oleh Bante. Dan juga tentunya terima kasih atas perhatian Anda semua, dan tidak lupa kami mengucapkan mohon maaf kalau ada yang salah. Akhirnya selamat sore, sampai di sini terima kasih kepada Dian Andrayani segala panitianya atas kesempatan yang baik ini. Kalau kata juru mudi lagi, Om Ji tadi mengatakan ini luar biasa sekali, dan juga terima kasih kepada semuanya. Akhirnya selamat sore, sampai di sini, dan Namo Buddhaya. Tepuk tangan untuk Bante dan saya. Kembali kepada Joni, silakan. Baik, menarik sekali kelihatannya ya, tapi sayang waktu juga yang membatasi kita. Oke, selanjutnya saya minta kesediaan waktunya dari Bante dan Pak Yani, karena kita akan ada pemberian kenang-kenangan. Ini didesain khusus nih Bante, bentuknya daun bodi. Baik, tepuk tangannya. Oke, selanjutnya plakat untuk Bapak Yani akan diserahkan oleh Ketua Panitia, saudari dia. Kami persilakan untuk mengambil tempat.